Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kak Rian Aryawan dari kelas C dengan NIM akhir 170. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan temuan masalah pada PJBL 1, di mana pada PJBL 1 saya melakukan kunjungan ke peternakan babi di Kabupaten Buleleng, Desa Selat, lebih tepatnya. Nah, pada kunjungan tersebut saya mendengarkan keluh kesah dari peternak seperti itu. Nah, dari banyaknya keluh kesah yang saya menarik untuk dibahas yaitu adalah masalah pemberian pakan untuk pengemukan babi karena peternak mengalami kesulitan untuk penyusunan makanan yang tepat untuk pengemukan seperti itu. Nah, karena hal tersebut, saya pada PJBL kedua saya mengambil judul penyusunan ransum yang tepat untuk kunci sukses pengemukan babi yang optimal di peternakan rumahan seperti itu. Baik, saya akan lanjut. Nah, kita masuk ke dalam latar belakang terlebih dahulu, yaitu pengemukan babi adalah aspek penting dalam peternakan babi rumahan untuk meningkatkan produktivitas dan juga keuntungan. Nah, banyak peternak kesulitan untuk mencapai ukuran ideal karena penyusunan ransum yang tidak tepat seperti itu, yang dapat menyebabkan kekurangan nutrisi dan juga mempengaruhi kesehatan babi. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang komponen nutrisi dan fase bibit grower hingga pengemukan seperti itu. Sangatlah penting itu untuk mengetahui komponen nutrisi yang diperlukan untuk babi-babi di setiap fasenya seperti itu. Dan dengan ransum yang berkualitas, peternak dapat memastikan pertumbuhan optimal dan efisiensi pakan seperti itu. Jadi dengan menyusun ransum, peternak tahu itu nutrisinya terpenuhi dan juga efisiensi pakan seperti itu. Dan juga nanti presentasi ini akan membahas langkah-langkah penyusunan ransum dan strategi pengemukan babi yang optimal. Jadi saya akan membahas tentang penyusunan ransum untuk pengemukan babi seperti itu. Dan lanjut, ini rumusan masalahnya itu adalah yang pertama, komponen nutrisi penting dalam ransum babi, kemudian ada B, strategi apa saja yang meningkatkan efisiensi pakan dan juga pengemukan babi. Dan lanjut, tujuan itu untuk mengidentifikasi komponen nutrisi ransum babi dan juga menyusun strategi untuk efisiensi pakan dan pengemukan babi. Kemudian kita masuk ke manfaat. Manfaat apa saja yang kita dapatkan seperti itu. Yang pertama, manfaat mengidentifikasi komponen nutrisi dalam ransum babi seperti itu. Yang pertama itu komponen kesehatan babi. Dengan memahami komponen nutrisi yang tepat, peternak dapat memastikan bahwa babi mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan yang optimal seperti itu. Nah, kemudian pertumbuhan yang optimal. Nah, ransum yang seimbang dapat mempercepat pertumbuhan babi sehingga mencapai ukuran ideal dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah, pengurangan penyakit dengan mengidentifikasi komponen nutrisi juga mampu mengurangi penyakit seperti itu. Dengan nutrisi yang tepat dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh babi dan mengurangi resiko penyakit dan kematian seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, manfaat penyusunan strategi untuk efisiensi pakan dan pengemukan. Yang pertama itu adalah penghematan biaya seperti itu. Strategi efisiensi pakan dapat mengurangi biaya operasional sehingga meningkatkan profitabilitas untuk usaha peternakan babi seperti itu. Dan juga peningkatan produktivitas. Dengan pengolahan pakan yang baik, peternak dapat meningkatkan jumlah daging yang dihasilkan per unit pakan seperti itu, sehingga meningkatkan produktivitas seperti itu. Kemudian ada keberlanjutan usaha. Efisiensi dalam menggunakan pakan mendukung keberlangsungan usaha peternakan babi untuk memungkinkan peternak untuk beroperasi lebih lama dan lebih efisien. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke komponen nutrisi dalam pengemukan babi yang penting yang diperlukan. Yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, fungsi dari karbohidrat adalah sumber energi utama bagi babi. Seperti itu. Energi ini diperlukan untuk aktivitas sehari-harinya, pertumbuhan dan proses metabolisme seperti itu.
Nah, sumbernya bisa dari jagung, gandum, dedak padi ya, dan juga sereal lainnya. Jagung dan juga dedak padi biasanya sering digunakan karena kandungan energi yang lebih tinggi, biayanya yang relatif rendah seperti itu. Dan ada protein. Nah, fungsi protein itu adalah untuk pertumbuhan otot, perbaikan jaringan dan produksi enzim serta hormon seperti itu. Dan juga kualitas protein juga mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan babi seperti itu. Kemudian sumber-sumber dari protein bisa dari tepung kedelai, bungkil kedelai, tepung ikan, dan juga pakan yang berbasis nabati lainnya. Pakan ini harus mengandung asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal seperti itu. Dan kita lanjut ke lemak. Nah, fungsi lemak itu adalah sumber energi yang lebih padat dibandingkan karbohidrat seperti itu. Memberikan lebih banyak kalori per gramnya. Lemak juga membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, antara lain A, D, E, dan juga K. Dan berperan dalam kesehatan kulit dan juga bulu seperti itu. Sumbernya bisa dari minyak nabati, kemudian lemak hewani, dan juga penambahan lemak dalam langsung harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari masalah pencernaan seperti itu. Kemudian ada vitamin, seperti biasa vitamin diperlukan untuk jumlah yang kecil tetapi sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh babi seperti itu, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan sistem kekebalan. Nah, sumber vitamin ini bisa dari makan makanan hijau, juga makanan komersial atau diformulasi oleh vitamin A, D, dan B kompleks seperti itu. Kemudian ada mineral. Nah, fungsi mineral itu adalah seperti kalsium ya, dan fosfor penting untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan reproduksi babi seperti itu. Mineral lainnya seperti zinc dan selenium berperan dalam fungsi sistem kekebalan dan metabolisme. Kemudian sumber dari mineral itu bisa diperoleh dari pakan hijauan sama seperti vitamin tadi dan juga suplemen mineral lainnya. Kemudian serat, meskipun tidak memberikan energi secara langsung, serat sangat penting untuk kesehatan pencernaan babi seperti itu. Serat membantu mencegah masalah pencernaan seperti sembelit dan meningkatkan kesehatan usus. Nah, sumbernya bisa berasal dari dedak tadi, jerami, dan juga pakan hijauan. Nah, penambahan serat dalam ransum dapat membantu menjaga keseimbangan pencernaan. Dan kita lanjut. Nah, kita lanjut ke menyusun ransum babi. Nah, komponen yang digunakan, pada PJBL 1 saya menanyakan ke peternak bahan pakan apa saja yang melimpah di desa tersebut. Nah, kebetulan ada 6 yang paling melimpah itu dari yang disebutkan, yaitu adalah dedak padi, dedak jagung, bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, minyak nabati, dan juga tepung ikan seperti itu. Nah, dari keenam ini saya akan melakukan penyusunan untuk menentukan berapa persen digunakan dari setiap bahan ini. Nah, bisa dibaca di sini ada kandungan-kandungan nutrisi dari setiap komponen pakannya seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini hasil dari saya menyusun ransum babi, di mana untuk pengemukan yang paling penting itu energinya harus ada 2.800, kemudian protein kasarnya harus ada 14,5. Nah, dari penyusunan ya sudah sesuai ya. Mungkin ada sedikit kelebihan di kalorinya itu ada 101, dan juga di PK-nya mungkin ada lebih sedikit 0,16%, tapi itu tidak terlalu berpengaruh karena tidak terlalu signifikan itu besarnya. Nah, dari hasil ini saya berikan ke peternak babi yang saya temui untuk kunjungan kemarin, dan menyarankan untuk yang digunakan ini untuk sebagai acuan penyusunan ransum seperti itu.
untuk penggunaan dedak badi yang sedikit banyak, dia sekitar 72%. Kemudian kesimpulan akhir. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang komponen nutrisi dari dedak padi dan juga komponen-komponen lainnya, peternak dapat menyusun ransum yang seimbang dan mendukung pertumbuhan serta kesehatan babi. Seperti itu. Penggunaan pakan lokal seperti dedak padi juga dapat mengurangi ketergantungan pada pakan komersil seperti itu yang lebih mahal, sehingga meningkatkan profitabilitas usaha peternakan babi, terutamanya usaha peternakan babi rumahan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai nilai gizi dan efektivitas penggunaan dedak padi dalam ransum sangatlah dianjurkan untuk mendukung praktik peternakan yang lebih efisien dan berkelanjutan seperti itu. Jadi saya sudah membantu peternak babi itu untuk menyusunkan ransumnya, dan juga saya sudah mengajarkan cara untuk menyusun ransum itu jikalau nanti mereka ingin mengganti komponennya, karena setiap season itu kan mungkin berbeda-beda nanti komponen pakan yang melimpah di sana seperti itu. Nah, sekian pemaparan PJBL 2 dari hasil temuan kasus di PJBL 1. Saya Gadarian Aryawan pamit undur diri. Terima kasih.